Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya tersusun atas jutaan sel. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama membentuk suatu jaringan. Beberapa macam jaringan akan membentuk suatu organ. Kumpulan bermacam-macam organ membentuk suatu sistem organ. Akhirnya, beberapa macam sistem organ saling melengkapi dan bekerja sama untuk membentuk suatu individu makhluk hidup. Sungguh maha besar Tuhan yang telah menciptakan keteraturan tersebut. Sebagai orang yang beriman, kalian harus mensyukuri salah satu bukti kebesaran Tuhan tersebut. Untuk mempelajari bab tentang jaringan ini, Ibu mengharapkan kalian sudah memiliki pengetahuan tentang sel yang telah kalian peroleh dari bab sebelumnya. Pada awal perkembangan tumbuhan, semua sel melakukan pembelahan diri. Akan tetapi, pada pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, pembelahan sel menjadi terbatas hanya di bagian khusus dari tumbuhan. Jaringan khusus tersebut tetap bersifat embrionik, artinya selalu membelah diri. Jaringan embrionik ini disebut meristem. Pada dasarnya, pembelahan sel dapat pula berlangsung pada jaringan lain selain meristem. Tetapi pada korteks batang, jumlah pembelahan sangat terbatas. Sel-sel meristem akan tumbuh dan mengalami spesiasi membentuk berbagai macam jaringan yang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membelah diri. Jaringan ini disebut jaringan dewasa. Jadi pada tumbuhan, jaringan ada dua macam ya, ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa. Kita bahas terlebih dahulu untuk jaringan meristem. Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan muda atau jaringan embrional atau jaringan yang masih aktif terus membelah. Jaringan meristem terdiri atas sekelompok sel yang tetap berada dalam fase pembelahan. Berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan, meristem dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada meristem apikal, kedua meristem interkalar, dan yang ketiga meristem lateral. Nah, yang pertama kita bahas di sini ada meristem apikal. Untuk meristem apikal, ini letaknya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Karena dia di bagian ujung, ini akan menyebabkan pemanjangan pada tumbuhan yang disebut dengan tumbuh primer. Jadi tumbuhan ini nanti pertumbuhannya akan kelihatan dia semakin memanjang ya. Batangnya semakin tinggi ke atas, kemudian akarnya juga semakin panjang ke bawah. Bisa kelihatan di gambar ini ya. Ini bagian dari ujung pada tanaman. Ini dia jaringan meristem apikalnya. Di sini terjadi proses pembelahan. Yang kedua ada meristem lateral. Untuk meristem lateral letaknya sejajar dengan permukaan organ tumbuhan, menyebabkan tumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang. Ini contoh pertumbuhan ini adalah pertumbuhan yang diakibatkan karena adanya aktivitas kambium dan kambium gabus. Untuk pertumbuhannya ini dapat dilihat dari semakin membesarnya ukuran batang ya. Jadi diameter batang ini semakin membesar. Itu contoh dari pertumbuhan atau aktivitas dari meristem lateral. Yang ketiga ada meristem interkalar. Untuk meristem interkalar ini terletak di bagian pangkal tiap buku pada tumbuhan, menyebabkan pertambahan panjang dan diameter ruas-ruas batang. Kalau dia ada ruas-ruas batang berarti ini tumbuhannya bisa jadi contoh dari anggota
rumput-rumputan. Bisa padi, ada juga tebu, itu yang beruas-ruas ya. Kemudian contoh lainnya bambu. Itu contoh untuk pertumbuhan dari meristem interkalar. Nih, bisa kalian lihat. Untuk meristem apikal di sini ya, ini letaknya di bagian ujung-ujungnya. Kemudian meristem interkalar berada di bagian ruas-ruas batang untuk tanaman beruas. Selanjutnya kalau dia meristem lateral, ini berhubungan dengan diameter dari batang tanaman. Jaringan pada tumbuhan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi dan spesiasi. Jaringan dewasa ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dari jaringan muda. Sifat-sifat yang dimiliki oleh jaringan dewasa adalah yang pertama, sudah tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Kadang-kadang juga selnya telah mati. Selanjutnya, mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. Vakuolanya besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Kadangkala di antara sel-selnya juga dijumpai ruang antar sel. Jaringan dewasa disebut juga dengan jaringan permanen. Jaringan ini meliputi jaringan epidermis, parenkim, penguat, dan pengangkut. Jaringan dewasa yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak pada bagian terluar dari sel tumbuhan. Karena dia terletak di bagian terluar, maka fungsi utama jaringan epidermis adalah untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Karena berfungsi sebagai pelindung dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar, jaringan epidermis tersusun atas sel-sel berbentuk pipih yang tersusun rapat. Umumnya, jaringan epidermis tersusun atas lapis sel, tetapi ada juga yang tersusun atas beberapa lapis sel. Contohnya jaringan epidermis pada akar udara tanaman anggrek yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan air dan disebut dengan filamen. Selain sebagai pelindung, jaringan epidermis juga berfungsi sebagai tempat untuk mengatur keluar masuknya zat. Kemudian, jaringan epidermis juga dapat mengalami modifikasi sehingga fungsinya tidak hanya sekedar sebagai jaringan pelindung, tetapi bisa juga untuk pertukaran gas, sekresi, adsorpsi, transpirasi, serta penyimpanan air dan produk-produk metabolit. Contohnya di sini yang pertama, untuk modifikasinya adalah stoma. Stoma ini berfungsi untuk membuka dan menutup mulut daun. Untuk membuka dan menutupnya stomata bergantung pada kadar air di dalam sel. Stomata ini dia tadi membuka menutup mulut daun ya, berarti letaknya dia di permukaan daun. Biasanya banyak terdapat di permukaan daun bagian bawah. Selain stomata ada juga lentisel. Kalau lentisel ini terdapat pada batang, fungsinya sama seperti stomata. Tempat penguapan air, tempat difusi oksigen, dan tempat difusi karbon dioksida. Selanjutnya, modifikasinya adalah membentuk bulu akar. Bulu akar ini fungsinya untuk menyerap air dan mineral dalam tanah. Kemudian, modifikasi lainnya, kalau dia pada batang, epidermis akan mengalami modifikasi atau perubahan bentuk, membentuk duri, ya, atau spina. Ini contoh dari stomata, bisa kalian lihat, ya. Di sini udah jelas, ini ada tulisan stomata. Ini dapat terlihat jelas dia di bagian bawah daun. Selanjutnya, ini namanya lentisel. Lentisel ini ya, letaknya pada bagian batang. Ini yang titik-titik ini. Ini namanya lentisel. Fungsinya sama seperti stomata, tempat
proses penguapan, kemudian tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tumbuhan. Kemudian selain stomata, lentisel, ini tadi juga akan dapat membentuk trikom ya. Trikom. Nih, trikom ini adalah struktur tambahan pada epidermis yang dapat berbentuk seperti rambut pelindung, kelenjar, sisi, atau lidah-lidah atau papila. Jaringan yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi. Disebut jaringan dasar karena dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Contohnya, ada parenkim yang dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Parenkim klorofil ini disebut klorenkim, berfungsi untuk fotosintesis. Parenkim dapat pula dijumpai sebagai empulur batang. Pada daun, parenkim merupakan mesofil daun yang berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Parenkim juga dijumpai sebagai penyimpan cadangan makanan pada buah dan biji. Nah, selain itu, ada juga parenkim udara untuk menyimpan udara. Ini disebut dengan airenkim. Parenkim air dapat menyimpan air, terutama pada anggrek dan tanaman kaktus. Ini ada klorenkim dan airenkim ya. Kalau klorenkim tadi berfungsi untuk fotosintesis. Kalau airenkim dia berfungsi untuk menyimpan udara. Yang ketiga ada jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari tanah menuju ke daun untuk difotosintesis. Sementara floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini ada gambar xilem dan gambar floem. Pada gambar terlihat antara xilem dan floem dibatasi oleh kambium. Ini kambium. Lapisan xilem, kemudian yang ini floem. Keempat, jaringan penguat. Jaringan penguat disebut juga dengan jaringan penyokong. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi kolenkim dan sklerenkim. Untuk jaringan kolenkim terdiri atas sel-sel hidup yang bagian sudut dindingnya mengalami penebalan selulosa. Jaringan kolenkim terutama terdapat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk jaringan kolenkim, selnya bersifat lentur dan berfungsi sebagai penguat pada tumbuhan yang masih muda. Kolenkim tidak memiliki dinding sekunder dan bahan penguat lignin, sehingga kolenkim dapat menyokong batang tanpa menghalangi pertumbuhan. Untuk sklerenkim ini kebalikannya ya. Sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Jaringan sklerenkim hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim mengalami penebalan lignin secara melingkar dan bersifat kaku. Untuk sklerenkim ini terdiri lagi menjadi dua bagian, ada serat, ada pula sklereid atau sel-sel batu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.